suami ibu. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa, Pak? Zainuddin. Berdirinya Masjid Al-Muharram, seingat saya tahun 1960. 60. Ya, itu masih berbentuk ya bilik lah, belum kayak besar gini. Gitu. Nah, terus bertahap-tahap terus ya jadi besar-besar gitu kan. Pendirinya emang bapak saya dulu yang pertama sekali pendirinya, almarhum sekarang Pak Haji Saban. Bapak saya dia mewakafkan ini tanah untuk masjid. Tanah ini. Ya, seingat saya memang ada aja sih gangguan sih, ada gangguan dari apa yang tidak senang sama kita gitu Pak. Terutama ya dari FPI dulu emang sering kesini. Ya FPI Pak, susah sekali dia malah mau dihancurin masjid kita ini Pak, karena kita baik dengan masyarakat, dengan aparat, RT, RW, jadi mereka membantu saya. Nah, kalau malah sini sudah sama kita udah antipati pokoknya. Oh, sama kita. oke. Ya. Dia dari luar daerah Pak yang datang ke sini, udah jauh bukan di orang sini, orang luar yang datang ke sini. Soal rumah biasa kecil-kecilan, terus lama-lama ya bangun juga jadi kecil-kecil. Anggota nggak banyak, paling berapa orang sih, nggak banyak, paling 10 orang. Gitu. Jadi sholatnya nggak berpindah-pindah rumah Pak, nggak jatuh tempat. Nanti rumah siapa gitu. Karena belum punya tempat yang khusus sendiri gitu. Nah setelah diwakafkan di sini bapak saya, baru kita mulai perintis rumah. Itu ya masih kecil-kecil belum bisa. Jemaat Ahmadiyah di Lenteng Agung itu adalah dimulai dari Pak Haji Saban berbaiat di tangan Tuan Rahmat Ali di Petojo. Nah itu kurang lebih di tahun 1935. Nah beliau itu kalau tidak salah sejarahnya itu karena memang berdagang ya, jadi sering ke Jakarta Pusat, akhirnya kenal dengan Pak Tuan Rahmat Ali, mendengar, akhirnya dia berbaiat di Tuan Rahmat Ali di tahun 1935. Lalu dalam perjalanan di tahun 1954 di sini tuh mulai berdirinya ranting Jemaat Ahmadiyah tahun 54. Ya. Nah, lalu di tahun 1960 diresmikanlah cabang Ranting Agung itu oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Nah itu jadi awal mulai Jemaat Ahmadiyah Ranting Agung itu berdiri. Jadi diputuskan dari pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia menjadi cabang di tahun 1960. Nah, mengenai masjid itu awal-awal tepatnya itu tahun 1958. Jadi masjid yang di awal sekali di depan itu adalah di tahun 1958 dibangun. Mungkin kurang lebih sekitar dengar sih sejarah itu 7 kali 7 atau 8 kali 7 kurang lebih seperti itu ya. Tapi masjid, bentuknya itu masjid memang sudah masjid ya, rumah yang diwakafkan ya. Iya. Nah itu kalau nggak salah itu posisinya itu di parkiran sekarang di depan. Nah, lalu kepengurusan pada tahun 1997 kalau nggak salah itu di tangan Pak Jamal kalau nggak salah ya, ketuanya pada saat itu ada prakarsa untuk dikembangkan masjid itu. Nah dikembangkanlah di sini gitu ya. Tanah pun diperluas sampai dengan 900 meter diperluas dan mulai pembangunan di tahun 1997 kurang nggak salah 97 atau 98. Nah jemaah saat sekarang ini adalah tercatat kurang lebih hampir 600 anggota yang tercatat ya, yang di Lenteng Agung ini, bapak-bapak
bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua kurang lebih sekitar 600 anggota tersebar di daerah Jakarta Selatan lah kurang lebih. Untuk biasa Ramadan di sini biasanya memang untuk internal kita selain biasa taraweh ya buka puasa bersama di sini ada tadarusan. Nah, lalu juga memang biasanya di 10 hari terakhir itu kita suka bagi-bagi apa Tajil ya. selain tajil itu apa namanya apa sih sembako ya kurang lebih ya gitu ya, ya sembako ya tajil segala sembako itu kita bagi di 10 hari terakhir sebelum Ramadan. Dan ini rupanya memang dari warga kita ini lingkungan kita ini sangat apresiasi dan itu terlihat sekali nih apa harapan-harapan dari mereka itu cukup besar kalau kita memang mengadakan seperti itu. Iya, memang pada saat itu kebetulan saya memang belum di sini, belum pindah ke sini. Cuman memang di kepengurusan sebelum saya itu menceritakan bahwa ada beberapa kejadian oknum ingin penyerangan karena waktu itu lagi hot-hotnya FPI ya. Mohon maaf saya menyebutkan nama ormas ya. FPI itu memang lagi hot-hotnya menyerang Ahmadiyah di mana aja, termasuk di Lenteng Agung. Ada isu bahwa FPI itu menghasut RT di sini meminta izin untuk menyerang. Nah, yang paling menarik cerita di sini adalah ketua RT-nya melarang, nggak boleh. Itu di sini aman-aman aja, ngapain gitu? Itu tidak didukung sama ketua RT-nya. Nah itulah menurut saya keuntungan kita ini karena menjalin hubungan dengan baik kepada stakeholder lalu warga-warga kita ini jadi memang kita sedikit banyak saling menjaga lah kurang lebih seperti itu. Dan mereka ini sebenarnya tidak ada masalah sama sekali tidak Sekitar sini sih nggak ada Masalah ya Pak ya? Bahkan sampai Albiru. Nah, Albiru itu kita kalau ada kegiatan sosial kita berikan ke mereka. Kita kebetulan tokoh-tokoh yang di sini asli sini itu tahu keluarga-keluarganya. Gitu. Jadi pada akhirnya memang kalau mengganggu sini ya sebenarnya mereka tahu juga keluarga-keluarga di sini. Gitu. Ya hanya dulu aja semenjak FPI lagi semangatnya lah punya proyek gitu kan. Saya sebut aja punya proyek lah gitu ya. Nah, termasuk dari sana terhasut juga ya sempat ya. Tapi setelah FPI ini ya udah dia mendem aja gitu loh. Akhirnya cuma saya simpulkan adalah ini mah hanya sesaat aja. Jadi hasutan. Buktinya kalau ini tenang-tenang aja dia. Nah ini menarik buat kita. Ternyata kalau saya simpulkan tergantung dari hasutannya berdalih agama segala macam dalil, udah mereka suka kepancing. Gitu.